Sahabat Morning Devotion, saya mengajak kita bersama-sama melihat satu tema firman Tuhan yang berbicara tentang miliki hati hamba, ya. Memiliki hati seorang hamba. Kita lihat firman Tuhan di dalam ayat yang pertama saya membagikan kepada kita. Ya. Oke. Siapkan dulu, ya. Oke. Ya. Di dalam Matius pasal 20, ya, ayat yang ke-26 sampai 27. Demikian firman Tuhan berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Nah, konsep tentang hati seorang hamba begitu dipentingkan di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa konsep ini menjungkir balikan fakta yang ada di dunia. Dunia melihat bahwa seorang yang besar, seorang yang terkemuka itu adalah seorang pemimpin dan bukan pelayan. Begitu mengejutkan karena kontras antara apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan apa yang kita lihat di dunia. Di dalam bagian ini jelas Tuhan berkata ingin jadi besar, jadi pelayan. Ingin jadi terkemuka, jadi hamba. Karena kita tahu konteks waktu Yesus menyampaikan hal ini pada masa itu, bagaimana pandangan masyarakat tentang pelayan. Bagaimana orang melihat yang namanya hamba. Oh, itu sesuatu yang tentu sangat mengejutkan orang ketika Yesus berkata menjadi hamba. Dan kan sekarang masa itu hamba dan pelayan sangat tidak dipandang di masyarakat. Saudara, tapi saya percaya yang Yesus maksudkan adalah bagaimana sikap dan sifat. Itu yang terpenting. Saudara, kalau kita melihat di dalam kekristenan juga, kita sangat mementingkan yang namanya sifat dan sikap dari seorang pekerja dibanding dengan bakat dan pendidikan formalnya. Seorang bisa pintar, bisa lulusan dari manapun juga, universitas yang hebat, dan bisa dengan kemampuan hebat, tapi kalau sifat dan sikapnya tidak sesuai, dan di dalam menampilkan sikap dan sifatnya, karakternya sedemikian buruk, tentu tidak ada perusahaan yang mau pakai. Kalau kita menerima, ya, lihat dalam sebuah tokoh buku Kristen yang diumumkan adalah sudah lahir baru yang pertama yang dicari, ya. Lalu bagaimana hal-hal lainnya. Dari situ kita tahu bahwa sebenarnya bicara lahir baru menekankan tentang buah roh yang diharapkan pada diri seseorang yang diterima, bukan pendidikan formal dan bakat yang nomor satu dari urutan yang dicari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lebih lanjut lihat dari Matius kita menuju ke Lukas. Di situ dikatakan, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Siapa yang bisa berkata demikian? Kalau dalam pencapaian satu proyek yang sudah dikerjakan, orang pasti mau nama di proyek tersebut. Seseorang dalam peresmian sebuah pekerjaan, proyek yang sudah lakukan, pasti tentu dia berkata, sayalah yang sanggup, sayalah yang bisa. Tapi dalam Alkitab kita menemukan di dalam Lukas, justru orang yang sudah mengerjakan sebuah keberhasilan, dia berkata hamba yang tidak berguna. Itulah dirinya. Saudara, tidak mungkin kita bisa dapatkan ini dari seorang CEO yang sukses, dari seorang pemimpin yang di dalam divisi yang ada setelah mengerjakan sebuah temuan yang baru dan memajukan omset perusahaan begitu besar, berani berkata di depan seorang bahwa enggak, saya mah hamba yang enggak berguna.
Saya hanya melakukan apa yang saya harus lakukan. Nah, maka saya katakan bahwa konsep yang sangat kontroversial yang dibawakan oleh Yesus sangat paradoks dengan yang ada dalam dunia. Sesuatu yang benar-benar revolusioner. Tapi inilah yang Yesus harapkan dimiliki oleh pelayan-pelayan. Hati seorang hamba, itu maksud Tuhan. Saudara, kebesaran yang sesungguhnya berawal dari melayani. Inilah yang kita nampak dari ayat-ayat yang dimunculkan tadi. Menjadi hamba, melayani, menjadi seorang pelayan, dan sudah berhasil pun berkata, saya tidak ada apa-apanya, saya hamba yang tidak berguna. Yesus meletakkan bahwa keberhasilan, kebesaran, dan sebuah pelayan, dan sesuatu hal itu dimulai dari pelayanan, dari melayani. Yesus meletakkan dasar, start dari segala sesuatu adalah jiwa melayani. Ketika membahas tema memilikilah hati seorang hamba. Hati seorang hamba, hati yang rindu menyenangkan, menyukakan sang Tuhan. Dan Tuhan meletakkan dasarnya. Dari hati seorang hamba yang dicari adalah hati yang melayani. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 22 kita melihat bahwa hidup kita, hidup yang sudah ditebus, hidup yang adalah milik Tuhan. Ayat ini sebenarnya punya struktur yang sama, baik dalam 22a dan 22b. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Kalau kita cara bacanya kita lompat ke dalam B, maka dikatakan demikian. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus. Jadi coba kita lihat gini. Orang bebas ya yang dipanggil Kristus. Strukturnya sama di atas. Seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Orang bebas dipanggil Kristus. Di atas seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanan disebut orang bebas. Di bawah dilanjutkan orang bebas dipanggil Kristus. Lalu dikatakan milik Tuhan. Orang bebas itu, pelayan itu, yang dipanggil itu milik Tuhan. Orang yang dipanggil Kristus itu adalah hamba. Jadi dia milik Tuhan, dia adalah hamba. Nah, ini membawa konsep bagaimana budak-budak, ya pelayan-pelayan adalah milik Tuhan. Nah, seorang yang sudah ditebus, dia adalah milik Kristus. Nah, pelayan ini kita tahu dalam Alkitab, dalam bahasa yang kita dapatkan, itu diakonos. Berarti pelayan meja yang bertugas untuk melayani sebagai pelayan dapur. Jadi, di dalam pelayanan, baik dari posisi dapur sampai apa yang telah disediakan tersungguh di dalam meja, itulah diakonos. Cuma menantikan perintah di sekitar meja makan. Itu diakonos. Dia tidak bisa bilang, saya nggak mood melakukan. Lalu saya nggak mau masak. Ketika orang udah duduk di meja, tuannya udah duduk di meja, bahkan sebelum waktunya, dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Dan kalau Tuhan bilang, saya mau makan yang seperti ini, dia nggak bisa bilang, saya nggak mood masak itu. Saya lebih seneng masak ini. Hari ini saya mau masak begini. Kalaupun dia mau masak sesuatu yang dia punya program, dia hanya berdasarkan persetujuan Tuhan. Kalau Tuhannya tidak mau, dia hanya mengikuti. Dan dia hanya melihat dan berada di sekitar meja dan mengikuti perintah yang akan muncul dari meja makan tersebut. Itulah diakonos. Kita kenal kalau di gereja panggilan diaken, pelayan. Saudara, kata diaken tersebut, ya, diakonos itu dasarnya ya adalah ini, pelayan meja. So, bagaimana kalau kita lihat seputar pelayanan pekerjaan Tuhan hari-hari ini? Kalau kita lihat meja kita sekarang bukan lagi mimbar ya. Ya. Pelayanan sekarang itu bukan lagi gereja. Ya, YouTube ini mimbarnya kita. Sekarang mimbar gereja itu YouTube. Live streaming, Zoom, Google Meet, ini mimbar gereja. Ya. Sekarang masa pandemi jadi virtual fellowship seperti ini. Nah, kita lakukan apa? Kita nggak nanti, tidak menunggu
kapan gereja buka? Karena kita pernah juga ngalamin nunggu, nah buka-buka, nggak tahu ya PPKM. Varian baru muncul. Nah sebagai diakonos, sebagai pelayan Tuhan, yang ada kita lakukan. Saudara, saya melihat sekarang mimbar gereja itu ya Zoom ini. YouTube, IG, Facebook, live di Facebook, live di IG, live di YouTube, ya. Zoom, Google Meet. Kita menantikan, dan kalau Tuhan sudah sediakan, kita lakukan. Nah, saudara, itu pelayan, selalu siap sedia. Kalau yang Tuhan sediakan ini, ya kita lakukan ini. Seperti sekarang ini, morning devotion. Nggak nunggu apapun. Ketika bisa dikumpulkan orang, ya, pemimpin mengajak bersama-sama, ya kita lakukan. Saudara, diakonos yang kita kenal bahasa diaken di gereja itu, pelayan. Seorang yang memperhatikan kebutuhan orang lain, kemudian berupaya untuk menolong, memenuhi kebutuhan itu. Jadi ini bicara yang seperti Paulus katakan waktu di surat Filipi. Masing-masing mencari bukan kepentingan diri, kepentingan orang lain. Jadi kita bukan membawa agenda kita, tapi agendanya Tuhan. Seorang diakonos, dia bukan minta dilayani, tapi dia melayani. Dia bukan berkata, saya belum diberikan jabatan untuk pelayanan. Dia tunggu. Enggak, dia melayani. Seorang diakonos, pelayan Tuhan, dia bukan nunggu PPKM selesai baru layani. Dia bukan tunggu gereja buka melayani. Dia layani. Seorang diakonos, dia bukan berkata, saya di marketplace, gimana melayani. Yang ada di depan mata, ada orang curhat, ada orang minta didoakan, ada orang stres, ada orang cerai, ada customer sulit. Dia layani, saudara. Karena di situ muncul kebutuhan. Dan dia menolong untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, saya butuh didoakan, ternyata. Sesama pemotor. Ya, saudara, saya ketemu satu orang, moge. Dia melayani melalui hobi motor gede itu. Dia lakukan apa? Dia kumpulkan teman-teman. Nanti dia bakti sosial di desa ini. Nanti di situ. Ada juga perkumpulan yang motor trail, saudara. Dan ada satu anak Tuhan saya tahu. Tinggalnya di Pik, gerejanya di Pluit. Setiap bulan dia adakan bakti sosial. Bersama-sama dengan teman-teman motor trail. Dan dia bikin komsel. Padahal ada orang gak percaya. Saudara, ketika dia lihat teman yang kesusahan, dia lihat teman yang bercerai, dia layanin, dia jadi sahabat rohani. Dia menjadi pelayan yang memenuhi kebutuhan itu. Nah, yang demikian Tuhan berkata, ini yang terkemuka. Ini yang besar. Ini yang jadi pemimpin. Pelayan. Itu yang Tuhan yang katakan, itu yang jadi pemimpin. Karena apa? Dia punya hati seorang hamba mau melayani. Dia bukan tunggu dilayani. Dia bukan mengharapkan kepentingannya terpenuhi. Tapi dia lihat kebutuhan muncul. Kepentingan orang akan rumah tangga yang baik. Kepentingan akan kesehatan didoakan. Kepentingan hal yang dia layani. Itu diakonos. Hati seorang hamba itu 4 hal yang hari ini saya mau sampaikan. Di mana kita sama-sama rindu memilikinya. Saudara, hidup menyukakan hati Tuhan. Selama September ini, inilah yang akan saya perkatakan terus. Bagi diri saya pribadi. Bagi keluarga saya. Saudara, saya percaya bahwa ketika bicara hidup menyukakan hati Tuhan, salah satunya adalah memiliki hati seorang hamba. Nah, kalau kita lihat, ya, ketika kita memperhatikan kebutuhan orang lain, kita sesungguhnya sedang melayani Tuhan. Ada orang-orang yang dimana Yesus katakan, dia kedinginan, kelaparan, di penjara. Tapi kamu gak besuk waktu di penjara. Waktu lapar kamu gak kasih makan. Tuhan, kapan kami lihat orang begitu? Tuhan bilang, ini yang hamba yang jahat. Gak peka akan kebutuhan orang. Tuhan puji dan berkata, waktu aku
di penjara. Waktu, Tuhan kapan kami lihat engkau? Kami nggak pernah berbuat untuk engkau langsung. Tuhan bilang enggak, waktu kamu lakukan untuk yang terkecil, engkau melakukan untuk aku. Dan kamu sudah lakukan itu. Kamu hamba yang setia. Jadi saudara, sesungguhnya kita sedang melayani. Pada waktu kita memperhatikan kebutuhan orang lain. Itulah hati seorang hamba. Nggak nunggu jabatan. Nggak nunggu ditabiskan. Nggak nunggu selesai PPKM. Nggak nunggu hal yang lain. Di mana ada muncul kebutuhan, di situ dia penuhi. Dia lakukan. Itu. Ini yang morning devotion kita lakukan ini. Karena panggilan yang kita ingin penuhi waktu lihat kebutuhan yang ada. Bagaimana ya? Gereja juga belum aktif, belum buka. Gimana dengan pribadi-pribadi teman-teman secara kerohanian? Bertumbuh apa enggak? Yuk, bagaimana sebuah perusahaan juga bisa ada morning devotion. Supaya kebutuhan yang kita lihat seperti itu, mempertanyakan seperti itu, bagaimana kalau menguatkan? Jangan-jangan besar loh kebutuhan seperti ini. Tergeraklah untuk melayani. Itu hati seorang hamba. Kalau dipikir buat apa? Capek juga kan? Saudara, tapi hati hamba. Kita bukan hitung-hitungan. Yang kedua, seorang yang melayani, ya. Di mana supaya seorang hati hamba yang Tuhan panggil, yuk layani. Yuk layani. Ayo layani. Seorang pelayan. Diakonos. Seorang yang mau mementingkan kepentingan orang lain. Saudara, hati hamba itu, dia bukan punya waktunya. Waktunya itu punya Tuhan. Punya tuannya. Kalau kita lihat budak hamba masa dulu, seperti itu. Nggak ada kepentingan dia. Yang dia bawa agenda dari tuannya. Nah, kita hamba. Seorang yang memiliki hati hamba, dia nggak punya kepentingan yang lain. Kepentingan Tuhan. Nggak punya agenda lain. Seorang hati hamba, dia punya agenda surgawi. Yang ketiga, orang yang melayani. Ya. Maaf. Saudara, orang yang melayani adalah orang yang, ya, dipanggil Tuhan tadi, hati hamba. Yang Tuhan katakan mau besar jadi melayani. Mau terkemuka, kamu melayani. Dan sudah melayani pun bilang, aku gak berguna. Gak ada apa-apanya. Aku gak ada apa-apanya. Hati hamba. Nah, kalau kita lihat konsep Alkitab yang begitu bertolak belakang dengan dunia. Ya, ini konsep Alkitab. Orang yang melayani orang yang besar, saudara. Kenapa Tuhan katakan demikian? Orang yang mau melayani itu harus memiliki kebesaran hati. Nggak bisa kalau nggak punya kebesaran hati. Jadi orang hebat di gereja mau pelayanan di bidang kecil. Jadi pemimpin tapi mau mengoperasikan Zoom, puterin lagu aja. Nah, ya harus punya kebesaran hati. Kalau mau hati hanya mau orang bertumbuh, ya jadi apapun nggak apa-apa, layani. Sama saudara. Sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita semua juga diminta Tuhan sedemikian. Nah, saudara, ketika kita meletakkan di dalam posisi kita sebagai hamba, dalam panggilan yang begitu berbeda dengan konsep dunia, begitu kontroversial ya dengan dunia. Tuhan nyatakan, nggak apa-apa kamu jadi hamba, nggak apa-apa kamu layanin. Yesus cuci kaki murid waktu itu. Jadi, saudara, Tuhan yang mengajarkan itu, Tuhan nyatakan dia tidak melihat siapa posisi kita di mana, enggak. Kalau seberapa hebat kita, apa yang telah kita lakukan, enggak. Dia lihat hati kita tulus apa enggak. Nah, hati yang tulus dan setia itu ada di hati seorang hamba. Karena itu, hati seorang hamba itu bukan bicara tentang skill, kemampuan, lulusan dari mana, enggak. Bagaimana sikap hati itu.
Maka penting ya, di pelajaran hari ini, di awal bulan tanggal 1 ini, kita berkata bersama-sama, kalau saya masih hidup di bulan ini, masih bisa bernafas, punya kerjaan, semua karena anugerah Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan? Ya udah, gak apa-apa jadi hamba. Kita kan ditebus dari budak dosa, jadi hambanya Tuhan. Kita dijadikan sahabatnya Tuhan. Tugas kita apa? Layani. Kita lihat lebih lanjut, bagaimana cara Tuhan membongkar balikan konsep dunia. Nggak masuk akal, saudara. Sulit untuk dimengerti. Ketika dunia melihat yang hebat itu adalah pemimpin, para imam, ahli farisi, mereka duduk di kursi yang hebat. Mereka di struktur masyarakat di dalam yang paling tinggi. Bahkan ada kasta. Kalau yang kerjaan ini rendah, yang ini tinggi. Begitu rupanya di tengah kondisi yang sedemikian, dalam tradisi Yahudi, kehidupan budaya Yahudi, dalam seluruh tatanan ekonomi, yang dimana budak itu begitu rendah, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, jadi pelayan, kamu jadi hamba. Udah, kamu jadi pelayan. Bahasa dipakai diakonos, pelayan meja. Jadi hamba, bahasa dipakai doulos, budak. Nah, ini gak masuk akal, saudara. Jujur, gak masuk akal. Gimana disuruh jadi hamba yang pakai bahasa doulos, pakai bahasa budak begitu. Orang Kristen itu dipanggil semua, yuk kamu ikut aku, pengikut Yesus. Kalau kamu ingin, kamu jadi pelayan. Nah, ini bos, pemimpin-pemimpin di masyarakat yang bertobat, Zakeus yang bertobat, semua yang bertobat, termasuk yang malam-malam diam-diam Nikodemus. Kalau mau ikut Yesus, ya kamu jadi pelayan. Walaupun kamu seorang yang terdidik. Nah, saudara, kita lihat lebih jauh di Matius 23:12. Lihat yang disampaikan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. So, orang datang ke pesta duduk paling depan. Tuhan bilang enggak. Kamu duduk di belakang aja. Kalau yang punya pesta, lihat kamu, minta kamu pindah ke depan. Itu lebih terhormat. Jangan kamu mau duduk di depan. Karena kalau kamu duduk di depan, nanti disuruh pindah ke belakang, kamu malu. Ya, tapi yang kita tahu kan orang duduk paling depan, itu yang orang terkemuka. Orang yang tinggi, VIP. Tuhan bilang enggak. Duduk aja di belakang. Nah, ini menjungkir balikan konsep dunia. Yesus gak sama. Tapi berani gak nolak Tuhan? Miliki hati seorang hamba, mau hidup menyukakan hati Tuhan, ya begitu. Sudah selesai proyek, udah selesai jalankan pelayanan, udah hebat semua, pulang-pulang bilang, saya hamba yang gak berguna. Saya hanya melakukan yang memang harus saya lakukan. Saya seorang pelayan dapur, saya seorang pelayan meja, saya diakonos, saya hanya memperhatikan kebutuhan di meja. Jadi kalaupun selesai dengan baik, Tuhan memuji, enggak, saya nggak berguna kok. Saya cuma lakukan sebagai yang harus saya lakukan. Saya diakonos. Hanya itu. Nah, ini hati seorang hamba. Maka Tuhan benar-benar ingin kita miliki hati begitu. Soal seorang hamba, seorang yang terkemuka. Nah, ini kan konsepnya bertabrakan dengan dunia. Dunia hamba itu paling rendah. Hamba itu bukan orang terkemuka. Itu rendahan. Tuhan bilang enggak. Seorang hamba itu seorang terkemuka. Nah, percaya apa enggak? Tuhan bilang begitu. Kalau saya percaya. David Peterson bilang begini. Ini bukan David Sinaga ya. Soalnya jangan tegang ya. Kita bercanda ya. Seorang budak adalah seorang yang sama sekali tidak memiliki kepentingan diri sendiri. Nggak ada. Itu budak. Ya. Dalam ketaatan penuh kerendahan hati, budak itu hanya bisa berkata dan bertindak atas nama Tuhan. Gak pernah dia bertindak atas nama dirinya. Yang dia lakukan atas nama Tuhan. Yang dia perbuat, seorang WL, seorang pengkhotbah, seorang konselor, seorang pembina, seorang di marketplace, dia lakukan apapun seolah-olah untuk Tuhan. Dan dia mewakili nama baik Tuhannya. Jadi dia kerjakan apapun, dia mempertaruhkan nama Tuhannya. Di divisi apapun, di dalam bidang apapun, dia mempertaruhkan nama Tuhannya. Nah, ini loh yang dimaksud David Peterson.
Jadi dalam hal ini, dalam hal di atas, yaitu berkata, bertindak atas nama Tuannya. Dalam hal ini, jadi Tuannya berbicara dan bertindak melalui dia. Saya mau tanya, berarti betul dong seorang hamba atau seorang terkemuka? Oh iya, saudara kebayang gak? Tuannya itu ternyata Jokowi. Lalu dia berbicara, dia bertindak. Orang tersebut, Jokowi melalui dia bicara. Datang sama kita bicara. Saya mau tanya, kita hargai gak orang itu? Itu terkemuka. Jadi kalau seseorang di morning devotion, di dalam marketplace, setiap kita melakukan sesuatu, di mana kita melakukannya karena Tuhan yang berbicara dan bertindak melalui kita. Kita tak kita lakukan. Kita bertindak atas nama Tuhan kita, dan orang kita layani, kita lakukan sepenuhnya karena Tuhan kita sedang suruh kita bertindak dan melakukannya dan memakai kita. Tuhan memakai kita. Bangga. Maka saudara, orang dunia salah menilai. Orang dunia pikir, ya benar. Enggak. Yesus bilang enggak. Kamu pelayan. Kamu seorang hamba. Kamu boleh hamba. Tapi Tuhanmu siapa dulu? Tuhanmu kan berbicara melaluimu. Kamu orang terkemuka. Kamu bertindak atas nama Tuhanmu. Penting. Siapa kita? Firman Tuhan berkata, kita duta dari kerajaan surga. Kita duta-dutanya Tuhan. Siapa kita? Sudah. Karena itu, menjadi besar dan terkemuka adalah dampak dari sikap hati yang melayani. Itu bukan dari tujuan kita melayani. Hati-hati. Tujuan melayani bukan jadi besar, bukan terkemuka. Tetapi menjadi besar dan terkemuka itu adalah dampak dari sikap hati yang melayani. Melayani bukan untuk membuat kita menjadi besar dan terkenal. Melayani adalah sesuatu yang kita lakukan dan berdampak besar buat orang-orang dan lingkungan yang ada sekitar kita. Selamat melayani, saudara. Melayani, berbicara mengenai sikap hati. Di awal tadi saya buka. Melayani itu apa? Bukan pendidikan formal yang hebat. Enggak. Melayani itu bicara sikap dan sifat hati, saudara. Itu, saudara. Jadi, yuk kita miliki sikap hati dan sifat seorang hamba. Di mana kita sadar, Tuhan saya berbicara melalui saya. Dan apapun yang saya perbuat, saya mewakili Tuhan saya. Orang yang demikianlah hidupnya menyukakan hati Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.